dalam bahasa. Apa itu i'rab dari apa? Dari sudut pandang bahasa. Makalah atau teman-teman yang lain silakan. Yunita Purnamasari. Apa itu i'rab? Al-i'rabu lughatan huwa perubahan, Kak. perubahan. Dari mana dapat ke apa dari apa? Mana seperti itu? Kan bisa at-tafsir lughatan, al-kashfu, al-bayan. Itu kan seperti itu kan. Dalam kajian bahasa. As-shalatu lughatan huwa adzikr. Kalau al-i'rabu lughatan itu apa? Al-i'rabu lughatan huwa penjelas, Pak. Jelas atau penjelasan. Ya apa bahasa Arabnya apa? Olivia. Olivia di mana sekarang nih? Di rumah? Di kosan, Kak. Di mana kosan lo? Di belakang kampus IKI, Pak. Oh. Apa itu? Bayan bukan, Pak? Bayan? Bayan? Ya. Ada yang bisa bantu? Nggak ada satupun yang tahu tentang i'rab. Udah pernah belajar i'rab kan? Apalagi teman-teman yang berasal dari pesantren. Ini tahu udah pernah belajar i'rab apa nahwu nggak dulu? Alhamdulillah, Pak. Sudah. Selesai. Selesai sampai bab terakhir. Hah? Apa itu i'rab? Hah? Terus apa bedanya dengan ilmu nahwu kalau gitu? I'rab dengan nahwu. Ketika bersentuhan dengan Al-Qur'an, ya i'rab bersentuhan dengan Al-Qur'an itu apa maksudnya? Apa? Neng, apa Neng? Al-i'rabu lughatan. Ya. Al-i'rabu fil lughah wal istilah, al-i'rabu lughatan al-ibanah. Ya. Atau al-bayan, al-ibanah. Ya, taqulul a'rabu ar-rajulu amma fi nafsi ay abana. Abana yubinu. Abana yubinu, menjelaskan. Ya, i'rab itu arti menjelaskan. Minhu qaulu ta'qul Nabi SAW, as-sayyibatu tu'rabu an nafsiha wal bikru ridaha somtuha. Ya. Al-ibana, as-sayyibu, sayyib itu as-sayyibu apa namanya itu? Janda itu. Ya. Orang yang ditinggal mati apa diceraikan oleh suaminya, as-sayyibu janda itu. Dia mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Wal bikru ya ridoha somtuha. Sedangkan perawan itu diamnya dia itu adalah ridhonya. Makanya ada as-sukutu alamatur ridho kan. Perempuan yang perawan itu kalau dia sudah diam berarti dia iya berarti. Iya. Jadi ridhonya seorang perempuan iyanya perempuan wanita yang belum pernah menikah itu ya diamnya. Nanti kamu Yunita ditanya semua kamu mau nggak nikah sama dia? Ya, diamnya kamu itu berarti iya berarti. Ya, dia oh berarti benar, berarti mau berarti. Ya, berbeda. Dalam ayat ini, dalam hadis ini itu digunakan kalimat tu'arabu. Tu'arabu itu menjelaskan, mengenalkan dirinya. Jadi makna i'rab itu bayanu al-ibanah atau al-bayan atau al-idah, menjelaskan. Nah, dari kajian bahasa ini itu bisa diambil sebuah banyak kesimpulan atau banyak makna atau banyak beberapa benang merah. Kegunaan daripada i'rab itu adalah menjelaskan makna. Ya, menjelaskan makna. Ya, menjelaskan maksud ayat. Karena kalau orang yang tidak tahu tentang posisi daripada kalimat-kalimat dalam Al-Quran, dia tidak mampu untuk menjelaskannya. Salah baca, kan salah maknanya, salah tafsirannya. Nah, peristiwa itulah yang membuat Abu Aswad Ad-Du'ali menginisiasi ataupun mencetuskan salah satu disiplin ilmu baca Al-Quran.
yang awal inspirasinya kan pembahasan daripada ilmu nahu itu ya, cikal bakal nanti setelah nanti tumbuh berkembangnya nanti masa setelah Abu Aswad Adu Ali, ya, yang mana cikal bakal itu ya di tangannya Abu Aswad Adu Ali. Ketika ada seseorang membaca ayat Al-Qur'an yang salah-salah, ya, salah-salah dalam baca Al-Qur'an. Abu Aswad Adu Ali itu berasal dari Basrah, ya. Ya, berasal dari Basrah. Kemudian dan pernah bertemu dengan Umar bin Khattab juga di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau nanti akan dipercayakan sebagai apa? Sebagai salah satu gubernur di Basrah sana atau di Baghdad sana. Ya. Nah, orang baca ayat Al-Qur'an surah At-Taubah atau surah Al-Baroah ayat ketiga. Silakan dibuka deh. Surah Al-Baroah atau surah At-Taubah ayat ketiga. Yang lagi megang Quran ataupun yang tidak megang Quran, dia cari Qurannya. Ya, karena kita bicara ayat Al-Quran, coba lihat buka ayat Al-Qurannya. Taubah ayat 3. وَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Ya, fokus kepada أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Annallaha, udah ketemu ayatnya? Ketemu ayatnya ya? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, ketika membaca ayat ini seseorang tersebut salah dalam bacanya. Ya, kita tahu pada saat itu Al-Qur'an sudah ditulis tapi belum ada harokatnya. Ya, sementara Islam itu sudah berkembang jauh dari tempat muncul dan tempat lahirnya. Ya, jauh, sudah sampai di Baghdad, sudah sampai di Basra, sudah sampai di Persia, sudah sampai di wilayah kekuasaan Romawi. Wilayah Palestina itu kan wilayah kekuasaan Romawi, sudah sampai di Mesir, ya, bahkan sudah sampai ke wilayah lain jauh, wilayah jauh lain dari tanah Arab, yang otomatis tidak semuanya orang berbahasa Arab. Cuma nanti orang-orang tersebut, penduduk orang-orang yang dimasukin oleh Islam, yang dibuka oleh Islam, mereka nanti akan otomatis ya mereka mempelajari bahasa Arab, ya, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, otomatis harus dipelajari dengan pendekatan bahasa Arab juga. Ya. Ya, ketika membaca ayat tersebut annallahu bari'um minal musyrikin, yang harusnya wa rasuluh dia baca wa rasulih. Ya. Nah, di situ bukan saja menyalahi makna, tapi juga pemahaman ayat itu akan jadi keliru ketika dibaca dengan warasulih. Ya. Kenapa? Kalau dibaca dengan anallah bari'um minal musyrikin warasuluh, ya, warasuluh ada waw atop, waw tersebut atop. Ar-rasul itu diatopkan kepada Allah. Ya, kalau kita terjemahkan, ya, waw itu waw arti dan, diatopkan kepada Allah, berarti Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Cuman orang itu salah baca, anallah bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kalau dibaca wa rasulih, berarti dia diatopkan bukan kepada Allah, dia diatopkannya kepada musyrik. Artinya apa? Kalau terjemahan bagaimana? Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Ya, itu kan salah total. Ya, jauh sekali maknanya dari yang pertama. Yang pertama, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Yang kedua, Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Salah dalam bacanya. Ya, salah dalam bacanya. Makanya penting sekali untuk apa? Artinya apa? Kalau dimaknai ataupun ditafsirkan, berarti Allah juga berlepas diri dong dari Rasulnya. Padahal nggak mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya. Ayat ini menegaskan tentang bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri, dan wa adzanu minallahi wa rasuli, kan, perizinan untuk apa? Untuk berperang, memerangi orang-orang musyrik, kan, dalam ayat ini. Ya, dan nggak mungkin Allah itu berlepas diri dari orang, jadi apa? Allah itu berlepas diri dari Rasulnya. Ya, ini dampaknya apa? Dampak salah baca tadi. Nah, inilah yang menginisiasi, yang membuat Abu Aswad Adu Ali itu banyak belajar tentang tata bahasa Arab. Kemudian beliau rumuskan, yang jadilah nanti mushaf Al-Quran yang ditulis di masanya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu dikasih tanda baca.
Makanya perkembangan tanda baca tuh nanti 40 tahun setelah Mushaf apa Utsmani itu ditulis, baru timbul tanda baca yang ditulis pertama kali, yang dibuat pertama kali oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, ya. Tanda baca apa? Ya, tanda baca apa? Tanda baca titik, ya. Apa titik di bawah itu kasroh, titik di atas itu di apa? Itu fathah, titik ya di ujung ya itu dummah namanya. Nah, itu yang pertama kali membuatnya itu ya, yang membuat pertama itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, selang berapa lama? Ya, selang berapa lama nanti akan muncul nanti apa murid-muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, mengembangkan apa yang ditulis oleh gurunya. Ya, nanti di tahun 775 707 Masehi apa atau beberapa tahun setelahnya ada namanya muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali nama Nasr bin Asim, kemudian ada Yahya bin Ya'mar. Mereka menyempurnakan harokat tersebut yang di pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada dinasti Umayyah. Yang keduanya nanti ya memiliki murid lain yang juga pakar dalam bahasa Arab. Ya, ada Khalil Al-Farohidi. Ya, ya Khalil Al-Farohidi ini nanti kalian ketika nanti bersinggungan dengan apa apa namanya ilmu Rosam Usmani, kalian akan ketemu nama-nama ini. Ada Abu Aswad Ad-Du'ali, ada Nasir bin Asim, ada Yahya bin Ya'mar, ada Khalil Al-Farohidi. Yang mereka ini nanti apa yang menyempurnakan tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Nah, tanda baca Al-Quran itu, ya, tanda baca Al-Quran itu cikal bakal daripada timbulnya atau munculnya ilmu nahu. Yang awalnya buat apa? Buat untuk orang tidak salah baca dalam baca Al-Quran. Yang awalnya ya ilmu nahu itu atau ilmu i'rabul Quran itu digunakan untuk cara membaca Al-Quran. Ya, kalau kita kan Indonesia kan ilmu baca Al-Quran itu apa? Ilmu baca Al-Quran itu ya apa alif, ba, ta, sa, jim, ya, ilmu tajwid itu baru datang belakangan. Karena apa? Salah dalam membaca Al-Quran dari aspek i'rabnya itu akan berimplikasi dari perubahan makna dan itu dosa berimbas pada mendapatkan dosa kalau salah baca. Tapi salah dalam baca dalam kaidah-kaidah tajwid itu belum tentu berdosa. Ya, mungkin kurang sempurna. Kalian salah baca dalam baca idgham bi gunnah atau tidak membaca ikhfa-nya dengan benar itu belum tentu disebut kesalahan. Ya. Kesalahan. Nah, tapi kalau salah dalam baca AIU-nya itu implikasi dalam makna. Makanya dalam MTQ itu ada namanya khoto jali, ada namanya lahnul jali atau lahnul khofi. Lahnul khofi ya terkait dengan tajwid. Sedangkan lahnul jali itu ya kalau mengubah bacaan-bacaan yang dibaca itu mengubah maknanya. Contohnya tadi atau ayat Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Harusnya dibaca itu, ini ayat-ayat yang sedang saya baca ya, yang saya utarakan kepada kalian di semester ini. Dibaca innama yakhsyallahu min ibadil ulama'a. Itu sudah salah maknanya. Yang awalnya maknanya hanya hanya ulama saja yang takut kepada Allah. Ya. Kalau dibaca innama yakhsyallahu berarti Allahnya yang takut pada ulama. Kan salah total. Ya. Jauh sekali 360 180 derajat apanya perbedaan maknanya ya. Yang harusnya Allah yang takut ulama yang takut kepada Allah tapi ketika salah baca innama yakhsyallaha ya innama yakhsyallahu berarti Allah dong, Allah sebagai fa'ilnya ya, Allah sebagai fa'ilnya dan ilmu ini penting sekali ya. Makanya di banyak tempat ya para ulama menjelaskan tentang pentingnya yang namanya ilmu i'rabul Quran ini ya. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata li'anna al-an u'riba ayatan minal Quran ahabbu ilai min an ahfadhu ayatan ya. Li'an lah ya. Aku mengi'rabkan satu ayat dari Al-Quran, aku sukai daripada aku menghafalkan satu ayat. U'riba itu artinya menjelaskan. Aku memaknai, menjelaskan, mengeluarkan. Ya menjelaskan, memahami. U'riba itu artinya. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, jadi makna i'rab itu artinya menjelaskan sebenarnya. Menjelaskan posisi makna
posisi sebuah kalimat tersebut dia dibaca fa'ilkah atau dia dibaca maf'ulkah, ya. Kemudian dia berasal dari apa, dari akar kata apa, itu bagian dari daripada i'rab. Contoh apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, a'ribul Qur'an fa inna man qara'al Qur'an fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanatin wa kafaratu asyru sayyiatin wa rafu asyru darajatin. Ya, a'ribul Qur'an, i'rabkanlah Al-Qur'an. Ya, coba i'rabkan Al-Qur'an. Misalnya alhamdu, al itu apa, kan begitu kan, alif lam, alhamdu, alhamdu mubtada. Ya, mubtada. Khobarnya mana? Itu dijelaskan. Bermula segala puji, alif lam itu artinya segala, hamdun itu pujian, berasal daripada hamada yahmidu. Ya, alhamdu itu masdar daripada hamida. Ya, fa'in nama qara al-Qur'an, karena sesungguhnya barang siapa yang baca Al-Qur'an fa'arabahu, kemudian dia mengi'rabkannya, maka baginya setiap huruf balasannya 10 kebaikan dan penghapus daripada 10 kejahatan dan mengangkat untuknya 10 derajat kebaikan. Nah, itu kata apa Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah juga berkata, a'ribul Qur'an wal tamisu gharaibuhu. Ya, i'rabkan Al-Qur'an dan iltamisu. Ya, cari, jelaskan selamilah gharaibuhu, ya, kalimat-kalimat gharibnya. Itu yang yang dibahas dalam pembahasan gharibul Qur'an sama sama mubahamatul Qur'an. Gharaibuhu, gharibnya. Kata-kata gharibnya. Ya, kata-kata yang asingnya. Ya. Ibnu Mas'ud juga pernah ada yang mendengarkan Ibnu Mas'ud berkata, a'ribul Qur'an fa innahu arabiyyun wa innahu sayaji'u aqwamun yathqafunahu wa liyasu bi khiyarikum. Ya'ribul Qur'an, fokusnya a'ribul Qur'an fa innahu arabiyyun. A'ribul Qur'an, i'rabkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya. Itu jadi i'rabul Al-Qur'an itu pada intinya menjelaskan Al-Qur'an sebenarnya. Orang yang tidak yang nanti akan diaplikasikan dalam masa-masa setelahnya dalam bentuk ilmu nahwu dan shoraf. Yang awalnya ilmu nahwu dan shoraf itu sebenarnya satu sebenarnya. Ya, kenapa? Kedua-dua ilmu tersebut kan guna untuk membaca. Dibaca fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu atau fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Atau ketika fa'ula, ya dia dibaca fa'ula yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu atau fa'ula yaf'alu, kan begitu. Nah, bagi yang pernah belajar matan bina wal asas itu kan, ya ketika fa'ula dia bacanya cuma satu, pasti fa'ula yaf'ulu. Ya, berarti karuma yakrumu, nggak mungkin karuma yakrimu. Tapi kalau dia baca fa'ala, ya fa'ala dia fathah semuanya, tengah ain fi'il fathah, ya potensi membaca fi'il mudhari'nya ada 3, boleh kasr fathah, kasrah atau dhamma. Fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu, fataha yaftahu, kan beda-beda tuh. Iya, hasuna, hasana yahsunu, ada 3. Ya, nggak mungkin hasana yahsinu, nggak mungkin. Hasana yahsanu nggak mungkin. Ya, kalau dia kasroh, kemungkinan dia dibaca itu 2. Kalau nggak fathah kasroh. Ya, fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Contoh apa? Yang fa'ila yaf'ilu? Hasina yahsanu. Hasina yahsinu misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Itu fi'il sulasi mujarrad. Ada nanti fi'il sulasi mazid. Ada mazid 1 huruf, ada mazid 2 huruf, ada mazid 3 huruf. Ya, contohnya apa? Af'ala yaf'alu. Ya, berasal af'ala yaf'alu. Ya, dia dibaca af'ala yaf'alu atau yaf'ilu, pasti yaf'alu. Ketika dibaca ada akroma, berarti dia dibaca yukrimu, nggak bisa yakromu. Nah, itu kan cara baca semua. Ketika salah bacanya, itu salah maknanya. Ya, salah maknanya. Makanya nahwu dan shorab itu bertugas untuk mengharokatkan awal dan tengahnya, sedangkan shorab nahwu itu
Ya, nahu itu bertugas untuk merokatkan akhirnya. Ya, dalam disiplin ilmu nahu, babul i'rab itu bab yang paling penting sekali. Ya, babul i'rab al-i'rabu at-taghyiru hawakhir al-kalim al-ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Wa aqsamu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun wa lil asma'i min dzalika raf'un min dzalika raf'un wa nasbun wa khafdun fala jazma fiha wa lil af'ali min dzalika raf'un wa jaz wa nasbun wa jazmun fala khafda fiha. Ya, fala khafda. Baru bab berikutnya babu alamatul i'rab. Al-i'rabu apa? Al-raf'i arba alamatin ad-dhammatun wal wawu wal alif wan nunun. Ya, famma ad-dhammatu fayakunu alamatul raf'i fi arba'i mawadhi'a, kan itu kan bagi yang bagi masih hafal atau yang pernah menghafalkannya matan al-jurmiyah. Ya, intinya itu dia di situ. Baru nanti dijelaskan fiil-fiil atau kalimat-kalimat yang dirofakkan itu apa saja. Baru ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada nanti ismu kana wa akhwatuha, ismu khobar inna wa akhwatuha, dan lain sebagainya. Nah, ilmu ini teman-teman yang tidak pernah bersinggungan dengan nahwu dan surah pasti bingung. Ini apaan sih apa yang kita bahas pada hari ini? Ya. Jadi intinya intinya ilmu nahwu itu atau yang ketika bersentuhan dengan Al-Qur'an itu nama ilmu i'rabul Qur'an. Ya, itu gunanya untuk membaca, untuk memaknai. Benar bacanya, pasti benar maknanya. Ya, coba tadi kan. Allah bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ya, berarti yang berlepas diri itu Allah berlepas diri dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Sementara bacaan ayatnya Allah bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Berarti yang berlepas diri itu siapa? Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilepas dirikan dari Allah dan Rasulnya? Orang musyrik. Kan beda maknanya tuh. Nah, inilah salah satu fungsi daripada urgensi daripada Urgensi daripada ilmu i'rabul Quran. Nah, ulama banyak menuliskan karangan-karangan mereka yang terkait dengan i'rabul Quran. Ada namanya pengarang nama Muhyiddin Ad-Dawsi. Ya, beliau menuliskan kitab nama I'rabul Quran wa Bayanu. Ya, di dalam kitab tersebut ya beliau jelaskan urutan I'rabul Quran dari awal sampai akhir, dimulai dari ta'awuz. Tadi sebagian tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi. Ya. Saya kasih contoh, ini kitabnya namanya kitab I'rabul Quran kayak ta'lifu al-Ustad Muhyiddin Ad-Dawsi. Ya. Kita lihat dimulai dari bab ta'awuz, dimulai dari kalimat ta'awuz. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Sebentar. Ya. Kita lihat pada prakteknya antara ilmu nahwu dan sharaf itu tidaklah dipisah. Ya, tidak dipisah dalam pembahasan i'rabul Quran. Contoh a'udzu a'tasimu wa amtani'u asyaiton imma yakuna ala wazn fa'lan. Kalau sudah bicara tentang wazn fa'lanun itu berarti ilmu sharaf. Dalam kitab-kitab i'rabul Quran antara nahwu dan sharaf itu pasti dibahas. Ya, tidak hanya membahas tentang nahwu saja. Ya, tapi juga disisipkan kaitan dengan istiqaqul kalimahnya. Kalimat pembentuk daripada au itu apa? Kalimat pembentuk daripada syaitan itu apa? Itu dijelaskan di situ. Ya. Lihat di sini misalnya ketika berbicara tentang syaitan, asyaitan itu imma yakuna ala wazni fa'lanun, dia berasal dari wazannya, ya wazan atau pembentuk kalimat istiqaqul kalimahnya itu dari syata yashitu bi qalbi ibni adam ai ma la bihi wa ahlakahu. Ya. Nah, di sini baru dijelaskan maknanya. Mana daripada ketika dia berasal dari kata syata yashi itu artinya mala bihi wa ahlakahu. Ya, ada kalanya juga dia berasal dari kata dari wazan fi'il fai'alun. Fai'alun, syaitanun, fai'al. Ya. Min syatana berarti dia berasal dari kata syatana. Ai ba'uda. Yang artinya jauh. Ai ba'uda 'anil khair, ya, jauh dari kebaikan. Syaitan berarti orang makhluk yang jauh dari kebaikan. Ya, kalau dia berasal dari syaitan.
Tapi kalau dia berasal daripada syata yashitu artinya mala bihi wa ahlakahu. Dia jauh, condong kepadanya sehingga dia apa? Terjadi apa? Binasa. Syaitan itu ya orang yang binasa. Ar-rajim berasal dari kosakata ataupun berasal dari wazan fi'il fa'ilun bima'na al-maf'ul yang arti maf'ul wal arti al-marjum ar-rajim fa'il bima'na al-maf'ul. Ya fa'il bima'na al-maf'ul. Maf'ul tadi kan orang apa? Objek. Ya. Al-marjum yang dilaknati, ar-rajim arti apa yang dilaknati. Ya. Baru di bawahnya dijelaskan i'rabnya. Al-i'rab a'udzu fi'il mudhari. Ya ini kan biasa kalau mengi'rabkan ya misalnya qoma Zaidun apa daraba Zaidun Ahmad. Daraba Zaidun Ahmadun. Daraba fi'il madhi mabniun ala apa? Al-fathi mabni al-fathi kemudian Muhammadun ataupun apa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dummatun zahiratun fi akhirih. Ya, kemudian apa? Amrun misalnya, Amron, Amar atau Ahmad itu maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Sama a'udzu fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi ya dhammatun zahiratun fi akhiri. A'udzu itu fi'il mu'tal, itu dijelaskan. Nah, pembahasan fi'il mu'tal itu bagi teman-teman yang masih ingat itu kan pembahasan apa? Pembahasan kan sorof. Fi'il mu'tal. Mu'tal yang mu'tal ajwaf. Ada waw di ain fiilnya. Lianna ainul fiili waw. Karena ain fiilnya waw. Berasal daripada awaza. Ya, awaza kulibatil waw alifan. Itu apa kaidahnya? Kulibatil waw alifan fasara adza. Awaza kulibatil waw alifan. Wawnya itu diganti menjadi alif, kemudian menjadilah akar katanya ada ya'udzu. Ada asalnya apa? Awadza ya'wadzu karena fi'il mudhari'nya fathah ya fathah maka potensi daripada fi'il madhi fathah maka potensi fi'il mudhari' ada 4 kan? Ada fathah kasr dhammah. Tapi di sini baca dhammah. Awadza ya'wudzu. Maka seharusnya a'wudzu seharusnya. Nah, dijelaskan di sini lihat, fastusqilat dhammatu 'alal waw fanuqilat ilal ain fasarat a'wudzu. Berat untuk membaca dhammah atas waw kan a'wudzu itu berat. Bagi orang Arab itu berat. Makanya ada kaidah nanti ya, setiap ada waw di tengah-tengah itu dia akan berubah dihilangkan. Fanuqilat harakatil waw dhammatul waw ila ma qablahu. Ya, dipindahkan harokat dhammahnya waw itu kepada huruf sebelumnya. Maka menjadi a'udzu, wawnya disukunkan. A'udzu, maka menjadi a'udzu. Nah, ini kan bahasan apa? Bahasan sorab ini. Nah, itu dijelaskan semuanya. Bukan hanya nahwi saja. Ya, bukan hanya sorabnya saja, dua-dua dijelas. Baru wa fa'iluhu, fa'il daripada a'udzu apa? Dhamirun mustatirun wujuban taqdiru ana. Ya, billahi jar majrur dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Ada lagi kitab yang lain namanya kitab At-Tibyan misalnya. Kitab namanya At-Tibyan fi I'rabil Quran. Ya, karangan ulama abad 16 7 Hijriah. Ya, hampir semasa dengan apa? Imam An-Nawawi, Abil Biqa atau Abul Biqa, Abdullah bin Husain Al-Uqbari. Di sini juga dijelaskan bagaimana tentang dijelaskan di sini wahadzal fan al-i'rabi nasha'a ma'an nahwi. Ya. Ilmu tentang i'rab ini tumbuhnya bersama nahwu. Ya, makanya ketika bercerita tentang bab i'rab yaitu nahwu itu sendiri, nahwu dan sorab. Wa isti'anu bil mufassir fi tawdihil ayati fi kutubihim al-mufassirati. Ini lihat apanya fungsinya. Fungsinya buat apa? Membantu para mufassir untuk menjelaskan ayat-ayat dalam kitab-kitab tafsir mereka yang mereka tafsirkan. Tsumma akhadha yastaqillu wa kana istiqlalu, kemudian kitab nahwu ilmu nahwu itu sendiri nanti akan merdeka sendiri dia. Bukan hanya dikhususkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi juga berfungsi nanti untuk bagaimana menguasai tata bahasa Arab. Ya, bahasa yang awalnya terinspirasi dari Al-Qur'an. Ya awalnya terinspirasi dari Al-Qur'an
untuk supaya jangan salah baca Al-Qur'an. Ya kan? Bahkan istiqlalu yamunnuna syai'an fa syai'an. Ya. Merdekanya ilmu nahwu tersebut sedikit demi sedikit hatta shara ghardan qa'iman bi dzati, sampai ilmu nahwu ini berdiri sendiri ya dengan diri sendiri, dan dia menjadi salah satu keilmuan penting ketika ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Makanya nanti akan jadi kaidah ketika membuat sebuah buku, sebuah kitab, ya panduannya salah satunya ya dengan menguasai bahasa dengan menguasai kaidah tata bahasa Arab. Ya, kaidah tata bahasa Arab. Wal ulama alladhi ishtaghalu bil kashfi an wujuhi i'rabi kanat lahum ittijahatil mukhtalifah. Ya, dan ulama-ulama yang mereka menyibukkan dirinya untuk membuka ya an wujuhil i'rab, ya, atau menjelaskan tentang aspek-aspek i'rab ini, kan dalam ittijahat mukhtalifah dan sebagainya. Ini ada dalam mukadimah dalam kitab At-Tibyan fi I'rabil Quran. Nah, coba kita lihat. Ya, ini tetap diawali dengan membahas tentang asal kalimatnya. Asal kalimat adalah a'udzu bisukunil ain wa dhammatil waw misli aktul. Asalnya aktulu, qatala yaktulu. Ya, qatala fathah di fi'il ain fi'ilnya, kemudian di ain fi'il madhinya, di mudhari'nya dibaca waw, dibaca dhammah. Aktulu berasal dari wazan aktulu. Fastus kira ad-dhammatu 'alal waw fanuqil ila al-ain, tadi pembahasan sama tadi dengan kitab I'rabul Quran tadi. Nah, kira-kira beginilah pembahasan. Nah, ini berfungsi untuk menjelaskan posisi Al-Qur'an, karena itu tadi ya, salah baca huruf akhirnya itu salah juga, akan salah maknanya dan salah maksudnya. Ya, jadi tujuan utama pertamanya ilmu nahwu ini adalah ilmu I'rabul Quran ini untuk menjelaskan Al-Qur'an. Jadi begitu. Oke ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, silakan. Itu tambahan dari saya. Tambahannya hampir setengah jam lebih. Ya, silakan. Tambah bingung atau sudah tambah jelas? Siti Alifia, jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bapak, saya mau nanya, Pak. Apa, Hamidah? Tadi Bapak sempat ngejelasin, saya lupa kata apa ya. A'udzu ya. Terus kan ada orang Arab yang nggak bisa dengan waw gitu. Nah, itu kaitannya sama lahjah ya, Pak? Enggak. Gimana, Pak? Memang ada kalau ada dalam sebuah kalimat waw, alif dan ya itu kan namanya huruf illat. Orang-orang Arab itu sangat susah sekali membaca huruf illat, itu huruf penyakit. Ya, makanya dalam kajian ilmu sorof itu ada nama harful illah kan. Huruf illat itu huruf penyakit. Yang itu kalau ada dalam kalimat dia pasti akan menimbulkan masalah. Ya, dipindahkanlah, ini dipindahkan ke sinilah, ini dipindahkan ke sinilah. Kola misalnya, kola itu artikan asalkan bukan kola, asalnya kan dari koala. Ya. Koala kulibatil waw alifan fasara qala. Kan begitu. Ditukarlah alif menjadi alif itu menjadi waw itu menjadi alif, maka dia menjadi kola. Yang asalnya koala. Ya, kelihatan dia itu adalah waw nanti pada fi'il mudhari'nya yaqulu. Ya, yaqulu. Lihat kelihatan apanya? Kelihatan wawnya dikembalikan lagi pada fi'il mudhari'nya yaqulu. Yaqul setelah qafnya ada wawnya yaqulu. Ya. Ya, orang Arab itu ya salah satu yang agak ribet itu pembahasan dalam ilmu sorof itu adalah huruf-huruf yang ada, kalimat-kalimat yang ada huruf illatnya, alif waw ya. Alif waw ya itu dalam disiplin ilmu sorof itu namanya huruf illat. Kalau dalam ilmu tajwid namanya huruf mat. Huruf mat itu hampir sama. Ya, kalau huruf mat itu dalam ilmu tajwid itu berfungsi kalau ada dalam sebuah kalimat dia dipanjangkan. Tapi kalau dalam ilmu sorof itu akan jadi penyakit. Ya, penyakit. Ya, jaro ya, contohnya. Contoh lagi apa? Kana yakunu. Kana itu berasal kawana asalnya kan? Ya, kawana. Atau jaro yajri, jaro ataupun jaro yajri. Jaro yajri. Ada huruf illat ya di akhirnya. Ya, yang sering jadi masalah itu kalau huruf illat itu berada di tengah-tengah. Ya. Ana ya'unu. Ya, ana ya'unu. Ana ya'unu.
Ana ya'unu itu berasal dari awana ya'wunu. Ya, awana ya'unu. Sama tadi adza ya'udzu asalnya adza ya'udzu asalnya awadza ya'wudzu. Awadza ya'wudzu. Ya, adza wa awadza ya'wudzu. Ya, itu bukan terkait dengan lahjah ya. Karena memang orang Arab itu bukan orang Arab ya. Orang Arab itu kesulitan ketika ada tiga huruf ini dalam dalam sebuah kalimat membacanya. Ya, terutama kalau dia posisinya ada di tengah-tengah. Ya, posisinya ada di tengah-tengah di tengah-tengah. Jaa yaji'u. Jaa ada jaa itu jaa itu asalnya bukan jaa. Ya, bukan jaa. Asalnya jayaa. Yaji'u nanti akan dilihat bahwa dia itu adalah waw ketika fi'il mudhari'nya. Yaji'u. Yaji'u ada ya kan? Yaji'u. Asalnya jayaa yaji'u. Jayaa yaji'u. Yaji'u asalnya kan? Ya, ketika dia fi'il mudhari' fi'il madinya jayaa nuqi qulibatil waw ya alifan ditukar wawnya menjadi alif menjadi dia jaa. Di fi'il mudhari' juga seperti itu. Yaji'u berasal yaji'u. Ya, nuqilat harakatil ya ila ma qablahu. Dipindahkan harokat ya kasroh ya itu kepada huruf sebelumnya ya jim. Jadi yaji'u. Ya, jadi pembahasan apa itu seperti itulah kira-kira. Ya. Bapak, berarti penyakitnya itu atau kesulitannya itu dari segi pelafalannya, Pak? Bukan Ya, pelafatannya. Ya, pelafatannya. Makanya tapi penting untuk mengetahui asal kalimatnya. Karena itu berimplikasi nanti pada maknanya. Bukan hanya sekedar lahjah doang. Ya, karena saro ya siru. Ada sawaro, ada sayaro. Ada dua. Ada sawaro, ada sayaro. Kalau saro ya siru arti berjalan malam. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafi itu saro itu berjalan malam. Ada sawaro. Itu beda lagi maknanya. Makanya penting untuk mengetahui dia berasal dari mana. Kalau dia diartikan dibaca asalnya dari sayaro, berarti dia berjalan malam. Kalau dia berasal dari kalau andai kata dia salah baca misalnya sawaro itu maknanya sudah beda lagi. Jadi begitu ya. Ya silakanlah dipelajari lagi ketika kita berbicara tentang materi dalam pembahasan Ulumul Quran 3 ini sebagai jalan pembuka saja. Ya, untuk kaya bahasa Al-Qur'an itu ya, khusus bahasa Arab lah. Ya, kaya bahasa Al-Qur'an itu sehingganya satu kalimat itu bisa dipecah-pecah dari asal itu bisa bermacam-macam. Baik, ada yang mau bertanya lagi silakan. Winda, ada yang bertanyakan lagi? Yunita, Farida, Alivia, silakan. Masih ada waktu. Pak, saya nanya satu lagi deh, Pak. Tadi kan ada i'tasimu wamtani'u ya, Pak? Sebentar. Gimana? Iya, tadi kan kalau nggak salah ada i'tasimu wamtani'u, betul bukan, Pak? Ya, a'tasimu wa amtani'u. Artinya itu apa? fungsinya sebagai apa, Pak? Nah, itu tadi. Ini kan a'udzu dari aspek bahasa lughatan itu tadi. Jika saya tanyakan apa itu i'rab secara bahasa? Al-i'rabu lughatan ya abana atau arti bayanun atau idohatun. Sama ini.
A'udzu asalnya a'tasimu atau bukan asalnya, maknanya dari bahasa a'tasimu atau amtani'u. A'tasimu atau amtani'u. Itu makna bahasanya. Makna kalau dia dipadukan ini makna padanan katanya apa? Ya, padanan katanya. Gitu. Berarti pada intinya dia jalan untuk bayan juga ya Pak, untuk menjelaskan. Iya, itulah fungsi ya. Maka itu tadi ketika kita mengetahui, kita akan tahu padanan katanya apa. Padanan katanya. Dalam bahasa Arab itu ketika gini, kemarin kita membahas tentang pada pembahasan gharibul Quran. Ya, gharibul Quran. Gharibul Quran itu misalnya seperti ini. Kemarin ada Ibnu Abbas mengatakan, aku ketika membaca fatiris samawati wal ard, ya, beliau kan ini maksudnya apa? Maka dicari padanan kata dalam bahasa Arab. Karena mereka itu orang Arab, ya secara otomatis mereka akan cari makna dari sebuah kalimat itu dengan padanan kata yang lain. Oh, fatirus sama itu artinya apa? Khalaqa ja'ala wa huwa wa huwa mubtadi'un fi ja'liha. Dia yang pertama kali membuatnya, kan gitu. Atau ketika bicara tentang apa lagi contohnya? Kholako atau ansya'a misalnya, itu mereka akan cari padanan katanya. Makanya kosakata bahasa Arab itu cukuplah untuk menjelaskan kalimat suatu kalimat dengan kalimat lain. Ya, cukup sekali. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia kadang-kadang kita bingung apa menjelaskan ini padanannya apa coba begitu ya. Baik. Itu Hamidah ya. Ada lagi yang lain silakan. Bapak Winda izin bertanya. Ya, silakan Winda. Yang terkait sab'atul a'ruf itu kan berbedanya terkait i'rab ya Pak. Berarti Allah nurunin Quran ke bawah, Allah nurunin Quran ke bumi itu kan ada 7 macam. Nah, itu beda-beda, i'rabnya beda-beda. Nah, kalau dilihat dari i'rabnya beda-beda, beda harokat, beda huruf aja kan beda makna ya. Tapi itu kenapa kalau yang di sab'atul a'ruf itu berarti yang riwayat ini berarti maknanya tuh bisa aja beda-beda gitu semua atau gimana Pak? Ya, bisa jadi berbeda. Ya, perbedaan i'rab ya kan salah satu makna daripada sab'atul a'ruf itu kan ya diantaranya ada perbedaan i'rab, dan itu tidak semuanya. Ya, dalam sebuah ayat ataupun sebuah kalimat itu paling banyak itu maksimal itu kan cuma 7, maksimal perbedaannya itu tidak lebih dari 7. Ya minimal, dan tidak semua juga yang terdapat perbedaan. Contoh di ayat di surah Al-Maidah ayat ke-6 ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Dua-duanya sama-sama sahihnya. Ya. Dan fungsi daripada perbedaan i'rab itu antara satu dengan lain itu akan menimbulkan sebuah ilmu tersendiri. Ilmu bagaimana cara berwudu. Kan begitu. Ya, kaki itu disapu atau dibasuh. Nah, nanti akan menimbulkan mazhab A akan mengambil cara membersihkan, mensucikan kaki itu dengan cara menyapunya. Ya, mazhab B akan menghasilkan sebuah pendapatnya bahwa kaki itu ya harus dicuci. Ya, harus kenapa? Dia atofnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum itu kepada muka, kepada tangan. Ya. Kalau dia dibaca wa arjulikum itu kepada kepala, disapu. Wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum, ya. Wamsahu bi arjulikum. Ya, itu berarti kepala sama kaki sama-sama disapu. Tapi kalau dibaca wa arjulakum, kepala sama dengan tangan, dia harus dibasuh. Gitu. Jadi manfaatnya ya salah satunya untuk apa? Kemurahan hati ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang akan menimbulkan perbedaan makna. Dari perbedaan makna tersebut akan menimbulkan beragam ilmu. Itulah beragam ilmu itu yang nanti akan diterjemahkan oleh para ulama mazhab fikih
untuk menentukan dia pegang apa, memilih pegangan yang mana, dia memilih apa, memilih membasuh atau menyapu. Ya, itu bagian dari penafsiran mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Oke? Baik, Pak. Izin nanya satu lagi. Berarti kan kalau yang sabaatul ahruf itu emang dari Allahnya dituruninya 7 ya, Ya. beda-beda. Nah, terus Ya. bisa jadi kiroat yang sampai belasan yang beda-beda itu karena Nggak para mungkin ulama belasan, nggak ada mungkin beda-beda. belasan gimana? Kan kiroah ada 12 apa ada berapa itu, Pak? Qiraat ada 12, banyak banget. Nah, 10 ya, Pak? Sip. Iya, iya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Berasal dari Allah semuanya. Ya, cuman ada yang disepakatin, ada yang tidak disepakatin. Ya, yang disepakatin itu ya qiraatul asyarah itu. Ya, qiraatul asyarah itu. Ada yang 4 yang lain itu ya dikategorikan sebagai qiraat ya yang tidak disepakatin, yang tidak mutawatir. Ya, khusus yang terlebih khusus lagi ya qiraat sabahnya. Ini Ziana lagi ngapain ini? Ini Tip, silakan masih ada? Masih bertanya silakan. Syukuran, Pak. Tip. Masih ada lagi silakan. Cukup? Saya kira cukup ya. Ya, silakan nanti dikembangkan ya, terkait dengan apa fungsi daripada apa i'rabul Quran, ya ilmu i'rabul Quran, ya untuk menjelaskan Al-Quran yang pada awalnya untuk menjelaskan Al-Quran kemudian berkembang untuk sebagai panduan tata cara menulis dan baca membaca turas-turas dalam bahasa Arab yang semua itu terinspirasi dari Al-Quran semuanya. Saya kira itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan dikembangkan lagi, silakan diperdalam lagi. Insya Allah salah satu pengantar untuk membahas pembahasan Al-Quran di semester akan datang. Itu saja dari saya. Mari kita tutup baca alhamdulillah bil amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.